Angin Ilahi 1-20 April 1453. Pertempuran laut lebih berbahaya dan sengit daripada pertempuran darat. Di lautan tak ada tempat mundur atau melarikan diri, tak ada pula pertolongan selain terus bertempur dan mengadang takdir. Semua orang memperlihatkan keberaniannya. Jean-Froissart, penulis sejarah Prancis abad ke-14. Pada awal April, sementara meriam-meriam besar sibuk menggempur tembok daratan, Mehmet mulai mengerahkan armada kapal perangnya, senjata barunya untuk kali pertama. Dia cepat tanggap dengan fakta yang sudah sangat disadari sejak pengepungan yang dilancarkan bangsa Arab tanpa kendali penuh atas daratan. Usaha merebut kota Konstantinopel dapat dipastikan gagal. Ayahnya Murad mengadakan pengepungan pada 1422 tanpa dibarengi kemampuan menguasai jalur laut Bizantium. Armada Utsmani dicegat dan dihancurkan di Gallipoli oleh orang Venesia 6 tahun sebelumnya, membiarkan selat Bosporus dan wilayah Dardanella terbuka. Dengan mudah, Konstantinopel memperoleh pasokan bantuan dari kota-kota Yunani di Laut Hitam atau dari para simpatisan Kristen dari lembah Mediterania. Karena pertimbangan inilah pemotong tenggorokan akhirnya dibangun pada 1452 lengkap dengan meriam besarnya. Sejak itu tidak ada kapal yang bisa masuk selat Bosporus menuju Laut Hitam tanpa melewati pemeriksaan. Pada saat yang bersamaan dia memperbaiki dan memperkuat armada angkatan lautnya. Selama musim dingin 1452, sebuah program ambisius pembuatan kapal-kapal dimulai di pangkalan laut Utsmani di Gallipoli dan mungkin juga di wilayah Sinop di Laut Hitam dan galangan-galangan kapal lain di pantai Aegea. Menurut Christopoulos, Mehmet berpendapat bahwa armadanya akan lebih berpengaruh dalam pengepungan dan pertempuran yang akan terjadi dibanding pasukan darat. Oleh karena itu, Mehmet mengamati proses pekerjaan ini secara langsung. Kesultanan Utsmani memiliki sumber daya dan pembuatan kapal perlaut dan nahkoda berpengalaman baik yang berdarah Yunani maupun Italia ketika mereka menyusuri pantai-pantai Laut Hitam dan Italia dan Mediterania. Sumber daya manusia terampil ini dapat dilibatkan dalam rangka membangun kembali angkatan lautnya. Mehmet juga memiliki akses kepada sumber-sumber alam yang diperlukan untuk pembangunan armada angkatan laut lainnya. Kayu gelondongan dan rami, bahan untuk kayak, peleburan besi untuk jangkar dan paku, tar dan gemuk untuk mendempul dan melunasi dinding kapal. Seluruh bahan ini dapat diperoleh dari seantero wilayah kekaisaran dan daerah-daerah sekitarnya. Kemampuan logistik Mehmet lah yang bisa membawa semua sumber daya ini untuk perang. Seperti halnya meriam, orang Utsmani dengan cepat mampu mengadopsi teknik perkapalan musuh Kristen mereka. Alat perang paling utama di wilayah Mediterania pertengahan adalah kapal dayung, penerus alami kapal Romawi dan Yunani zaman kuno. Ini merupakan alat yang mendominasi Mediterania dengan variasi bentuk yang terus berkembang sejak zaman perunggu sampai abad ke-18. Bentuk dasarnya yang tertera dalam stempel-stempel Minoan, papirus Mesir kuno serta puisi-puisi klasik Yunani menjadi kunci dalam sejarah kelautan sebagaimana halnya anggur dan minyak zaitun. Di penghujung abad tengah, prototipe kapal perang adalah panjang, cepat dan sangat ramping. Biasanya panjangnya 100 kaki dan lebar 12 kaki, dengan haluan yang agak meninggi di depan yang berfungsi sebagai bidang untuk bertempur atau meletakkan jembatan kayu untuk mencapai musuh. Taktik pertempuran laut sangat berbeda dari taktik pertempuran darat. Kapal isi prajurit yang setelah menghabiskan peluru meriam akan menyerang kapal musuh dalam pertempuran 1 lawan 1. Uniknya, kapal-kapal ini sangat rendah di atas permukaan air. Untuk memaksimalkan kekuatan mekanisme dayung, sebuah kapal perang yang terisi penuh akan mengapung di atas air setinggi 2 kaki. Dia dapat diperkuat dengan layar, namun dayunglah yang memberi kekuatan utama dan kelincahan geraknya dalam pertempuran. Para pendayung duduk berbaris dalam satu deret di atas dek sehingga mereka paling rentan terkena serangan
dan biasanya 2 atau 3 orang untuk satu bangku. Setiap orang mengayuh satu dayung yang panjangnya disesuaikan dengan tempatnya di bangku. Mereka berjalan mendayung sebuah kapal, berarti mengayuh di tempat yang hanya seluas kursi pesawat terbang modern, sehingga gerakan mendayung di mana ruang di samping adalah yang paling baik, mengharuskan pendayung mendorong dayung ke depan dengannya lalu menariknya ke belakang. Tidak mengherankan jika kapal memerlukan kru terampil yang mampu mendayung dalam waktu yang tepat dan kekuatan otot yang mumpuni untuk mengayuh dayung sepanjang 30 kaki dan berbobot sekitar 100 pon. Kapal perang selalu dirawat karena kecepatan dan manuvernya dalam pertempuran. Sebuah kapal dayung dengan lunas yang licin dapat meluncur dengan kecepatan 7,5 knot selama 20 menit dengan tenaga manusia. Meminta para pendayung mendayung dengan cepat selama 1 jam penuh bisa membuat mereka lelah. Karena seluruh geraknya berada di atas permukaan laut tenang, kapal ini memiliki banyak kelemahan. Dindingnya yang rendah sangat tidak cocok untuk berlayar di lautan, bahkan di lautan dengan ombak kecil seperti Mediterania. Akibatnya kapal-kapal tersebut lebih cocok dengan cuaca di bulan-bulan musim panas dan lebih memilih bergerak mengikuti garis pantai dalam melakukan perjalanan jauh di lautan terbuka. Armada kapal-kapal dayung ini kerap dihantam badai yang datang tidak pada musimnya. Layar hanya berguna jika angin bertiup kencang dari arah buritan, sedangkan dayung tidak akan berdaya menghadapi angin yang datang dari arah haluan. Selain itu, kebutuhan untuk kecepatan laju kapal membuat lambung kapal gampang hancur dan begitu rendah di air. Akhirnya bagian ini sangat rentan ketika menghadapi kapal dengan lambung yang tinggi, seperti kapal dagang atau salah satu kapal dayung orang Venesia yang berukuran lebih besar. Kekuatan dan kelemahan kapal dayung ini benar-benar diuji dalam pertempuran memperebutkan Konstantinopel. Mehmed membangun armada yang cukup besar. Dia memperbaiki dan menjemput ulang kapal-kapal lama dan membuat sejumlah trirem baru, kapal dengan dayung yang dibagi menjadi 3 kelompok, serta kapal pemburu berukuran lebih kecil, perahu yang agak panjang, sangat cepat dan bermuatan penuh dengan 30 sampai 50 pendayung yang oleh orang Eropa disebut fuste. Dia mengawasi langsung karyanya ini, memilih pelaut-pelaut terampil dari seluruh pesisir Asia dan Eropa, pendayung dengan kemampuan khusus, pelaut nahkoda, komandan Kapten Laksamana, dan kru kapal lainnya. Sebagian armada ini sudah berada di Bosporus sejak Maret. Armada ini dipergunakan untuk membawa prajurit menyeberangi selat, namun baru pada awal April pasukan utama dapat dikumpulkan di Gallipoli dengan perintah Laksamana Baltoglu, seorang laki-laki luar biasa. Laksamana yang punya banyak pengalaman dalam pertempuran laut. Dalam 7 kali pengepungan yang dilaksanakan, inilah kali pertama pasukan Usmani membawa armada mereka ke kota ini. Tentu ini adalah perkembangan yang sangat penting. Gallipoli, tanah air pembela iman, adalah kota jimat bagi orang Usmani dan merupakan titik keberangkatan yang sangat menguntungkan. Di kota inilah mereka pertama kali menjejakkan kaki di bumi Eropa pada 1354 setelah gempa bumi tak terduga. Armada mereka yang dikirim atas nama Perang Suci dan Penaklukan mulai berlayar dari Dardanella dan mulai beraksi di sepanjang jalur Laut Marmara. Awak kapal bersorak dan berteriak, menyanyikan lagu-lagu pendayung sambil menyemangati dengan teriakan. Namun sebenarnya semangat ini sepertinya tidak segaduh ini. Sebagian besar awak pendayung ini adalah para penganut Kristen yang bekerja di bawah paksaan. Menurut seorang penulis sejarah, angin ilahi membantu mereka melaju ke depan, tapi kenyataannya sangat berbeda. Saat itu angin kencang berembus dari utara, jadi perjalanan ke Marmara itu melawan arah angin dan menentang arus laut. Jarak 120 mil menuju Konstantinopel menjadi pelayaran berat bagi kapal-kapal dayung itu.
Berita tentang perjalanan mereka lebih dahulu mencapai pantai ketimbang mereka sendiri. Hal ini membuat heran campur panik. Saat bersama pasukannya, Mehmet sangat memahami arti penting psikologis keunggulan dari segi jumlah. Kesan laut yang tertutupi dayung dan tiang kapal menggempakan desa-desa Yunani di sepanjang pantai. Perkiraan yang paling bisa dipercaya tentang jumlah angkatan laut Usmani ini diberikan para pelaut Kristen berpengalaman seperti Giacomo Tetaldi dan Niccolò Barbaro ketimbang yang diberikan orang darat yang mudah terperangah. Mereka memperkirakan satu armada yang terdiri dari 12 sampai 18 kapal layung tempur perpaduan antara trirem dan birem, lalu 70 sampai 80 fuste yang lebih kecil, sekitar 25 parandaria, semacam kapal tongkang besar, dan beberapa kapal layar dan perahu dayung pengirim pesan yang secara keseluruhan kurang lebih berisi 140 kapal. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan jika dilihat dari lingkungan Cakrawala Barat. Kabar tentang persiapan besar Angkatan Laut Mehmet mencapai kota lama sebelum kedatangan mereka, sehingga pihak bertahan punya waktu mempersiapkan rencana Angkatan Laut mereka sendiri dengan baik. Pada 2 April, mereka menutup Golden Horn dengan rantai raksasa untuk menyediakan tempat sandar yang aman bagi kapal mereka dan melindungi tembok dari serangan. Proses ini tertanam kuat dalam sejarah kota ini. Setidaknya sejak tahun 717, sebuah rantai sudah dibentangkan melintasi selat ini untuk menahan kapal-kapal perang Muslim yang akan mengepung. Pada 6 April menduk kedatangan Barbaro. Kami mempersiapkan 3 kapal layung dari tanah dan 2 kapal yang lebih sempit untuk berperang, dan awak kapal-kapal ini berjalan berbaris menyusuri tembok daratan untuk memperlihatkan kekuatan militer. Pada 9 April seluruh kekuatan angkatan laut yang dimiliki pihak bertahan di pelabuhan telah ditata. Mereka dalam kondisi siap tempur. Armada ini terdiri dari kapal-kapal campuran yang dikumpulkan karena alasan yang berbeda-beda. Ada kapal dari negara-negara kota Italia dan koloni-koloninya, Venesia, Genoa, Ancona, dan Crete, sebuah kapal Katalan, 1 dari Provence, dan 10 kapal Bizantium. Ada pula kapal-kapal dayung berbagai ukuran termasuk 3 kapal dayung raksasa, kapal tongkang saudara laut Italia yang lebih lamban daripada kapal-kapal perang namun dibuat dengan sisi lambung yang lebih tinggi, dan 2 kapal dayung yang lebih sempit dengan lambung yang lebih ramping dan rendah di atas permukaan air. Kebanyakan kapal yang sandar di Golden Horn pada awal April 1453 ini adalah kapal-kapal layar yang para pedagang dengan sisi lambung yang tinggi, kapal agak bundar bertenaga angin, kapal layar dengan buritan yang tinggi, kapal dan tiang yang gagah. Secara teoritis tidak satupun dari kapal-kapal ini yang merupakan kapal perang, namun di Laut Mediterania yang penuh ancaman bajak laut, keunggulannya sangat jelas. Tinggi kapal ini, letak deknya yang menguntungkan serta tempat memantauan di atasnya memberikan keuntungan alami tersendiri jika diisi senjata dan prajurit yang berpengalaman dibanding kapal perang biasa yang rendah. Di titik penting dalam sejarah pertempuran laut ini, kapal layar dapat bertahan melawan serangan yang paling parah sekalipun. Meriam kapal dayung masih dalam perkembangan awalnya. Ia terlalu kecil dan berada dalam posisi yang terlalu rendah untuk memiliki kapal yang lebih tinggi. Orang Venesia membutuhkan 50 tahun lagi untuk mampu membuat meriam kapal yang efektif yang dapat ditembakkan dari sebuah kapal dayung. Sejak saat itu, terutama pelaut dari Venesia dan Genoa yang menggantungkan kehidupan dan kemakmuran mereka pada keunggulan di laut, mampu mengatasi seluruh persoalan maritim dengan rasa percaya diri, dan mereka pun mulai menyusun rencana. Pada 9 April mereka membawa 10 orang saudara berbadan besar ke garis sandar dengan sikap tempur dan busur mengarah ke depan. Dengan yakin Barbaro mencatat nahkoda mereka dan ukuran badan masing-masing, mulai dari nahkoda Zorzi Doria dari Genoa yang berkekuatan 2.500 bote sampai nahkoda dengan 600 bote. 3 lagi yang dia namai, si Filomati dan Giro dari Kandia,
Sigataloksa dari Genoa. Mereka dipaksa. Mereka dilengkapi dengan kapal dayung terkuat. Kapal-kapal itu yang dipersenjatai dengan baik dan disusun dengan cerdik, seolah akan pergi bertempur dan semua berada dalam kondisi baik. Berjejer di sepanjang garis sandar di kota sampai Galata di sisi lain. Di bagian dalam pelabuhan terdapat 17 pedagang dengan kapal berlayar persegi dipersiapkan sebagai tenaga cadangan, serta beberapa kapal dayung lain termasuk 5 kapal milik kaisar yang mungkin persenjataannya telah dipindahkan ke garis sandar. Beberapa kapal yang tersisa dijauhkan dari resiko dihantam peluru meriam dan kobaran api. Mimpi buruk mengerikan bagi para pelaut yang berada dalam armada yang berjalan sangat dekat. Setelah yakin dengan pertahanan dan kemampuan kelautan mereka, dengan meriam yang ditempatkan di pantai untuk penjangan lebih, para nahkoda ini tinggal duduk menunggu kedatangan armada Utsmani. Secara keseluruhan mereka memiliki kurang lebih 37 kapal untuk menghadapi sebuah armada berkekuatan 140 kapal. Di atas kertas perbedaan ini sangat besar, namun pelaut Italia sangat paham pokok persoalan dalam pertempuran laut. Menguasai kapal adalah keahlian yang ditentukan keterampilan awak yang terlatih, sehingga hasil pertempuran di laut tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh pengalaman, tekad dan arah angin serta arus laut yang berpihak. Mengingat kita punya armada yang cukup mengesankan, maka kita yakin bisa aman ketika menghadapi armada orang Turki yang kafir. Duisburg baru berpuas diri, mengkhianati kecenderungan kebiasaan orang Venesia, meremehkan kemampuan maritim orang Utsmani. Pada 12 April sekitar pukul 1 sore, akhirnya armada Utsmani terlihat. Mereka berjuang melawan angin utara. Tentu saja saat itu tembok laut dijajali warga yang menyaksikan cakrawala dipenuhi tiang-tiang kapal. Armada Utsmani datang berbaris dengan tekad berulat, namun ketika melihat kapal-kapal Kristen sudah berada di garis sandar dengan formasi tempur, mereka bergerak menjauh ke sisi lain Teluk, berbaris di pantai seberang. Hal ini menimbulkan kesan kuat bagi mereka yang menyaksikan dan memperparah kepanikan kota. Mereka mendengar sorak-sorai dan suara kastanyet dan tamborin yang memenuhi orang yang ada di armada kita dan di dalam kota dengan ketakutan. Pada sore harinya seluruh armada terus maju 2 mil ke depan menyusuri Bosporus menuju pelabuhan kecil di pantai daratan Eropa yang disebut orang Yunani sebagai laju ganda. Saat ini menjadi tempat berdirinya istana Dolmabace. Jumlah dan kekuatan armada perang ini bahkan menggetarkan kepercayaan diri orang Italia, karena kapal-kapal yang sedang sandar itu siap tempur dari siang hingga malam, menunggu jam demi jam kapan kiranya mereka menyeberang armada kami. Namun tidak ada yang terjadi. Inilah awal permainan petak umpet yang sengit. Untuk memperkecil risiko diserang mendadak, 2 prajurit ditempatkan secara permanen di tembok kota di daerah Galata yang netral untuk mengamati secara cermat armada yang berada di laju ganda yang berada jauh di depan Bosporus. Ketika sebuah kapal melintasi Teluk, prajurit itu akan berlari ke jalanan Galata menuju Golden Horn untuk memperingatkan Aviso Diedo, komandan pelabuhan. Terompet perang ditiup dan mereka yang berada di atas kapal langsung memegang senjata dalam keadaan harap-harap cemas. Inilah mereka menunggu siang dan malam, berdiri di atas kapal yang terjangkau di atas permukaan laut Golden Horn yang tenang. Ada 3 tujuan pasti dalam begal Mehmet dengan armada barunya ini: memblokade kota, membuka jalan ke Golden Horn, dan menghadang armada apapun yang mencoba meloloskan diri ke Marmara. Awalnya Batoglu hanya mengirim kapal patroli di sepanjang perairan kota untuk menghadang kapal yang masuk atau keluar dari 2 pelabuhan kecil di Laut Marmara sisi kota. Pada waktu yang nyaris bersamaan, sekumpulan kapal lain datang dari Laut Hitam yang mengangkat peluru meriam dan perlengkapan lain buat pasukan. Kedatangan pasukan baru ini memancing kegiatan baru di perkemahan Utsmani. Karena tidak sabar mempergencar serangannya ke kota,
Mehmet memerintahkan Batoglu maju ke garis depan. Jika armada Utsmani bisa memaksa masuk ke Golden Horn, Konstantin terpaksa mengurangi pertahanan tembok daratan untuk mengawasi garis pantai, padahal tembok ini juga sangat memerlukan pertahanan. Kedua belah pihak sangat berhati-hati melakukan persiapan untuk menghadapi momen ini. Atas perintah Mehmet yang seleranya akan inovasi-inovasi artileri tidak terbatas, pasukan Utsmani memasang meriam-meriam kecil ke dalam kapal-kapal layung mereka. Mereka melengkapi ujung tombak pasukan dengan infanteri yang besar dan menyiapkan kapal-kapal berisi senjata cadangan, batu untuk peluru meriam, panah, tombak, dan bahan-bahan peledak. Para pengintai yang berada di tembok kota Galata mengamati semua persiapan ini, sehingga Lukas Notaras, komandan angkatan laut Bizantium, punya cukup waktu mempersiapkan kapal carak dan kapal dayung pedagang lengkap dengan prajurit dan amunisinya. Mungkin pada 18 April, bersama dengan serangan besar ke tembok daratan di gerbang Santo Romanus, Batoglu melancarkan serangan pertama dari armada baru ini. Bergerak dari Raja Ganda, armada ini berputar dan maju dengan kecepatan penuh ke garis depan. Mereka bergerak lurus menuju kapal tinggi yang terjangkau di ujung rantai penghadang dengan awak yang saling menyemangati satu sama lain dengan teriakan dan seruan perang. Mereka memulai serangan dengan sebuah tembakan busur silang. Setelah itu mereka menghadang, memperlambat gerakan dan melepaskan tembakan api dari busur panah dan meriam, peluru batu dan logam, serta panah berapi melayang melintasi perkemahan laut dan mendarat di dek kapal musuh. Dengan aba-aba tembakan salvo, mereka bergerak menuju kapal-kapal yang sedang terjangkar. Ketika kapal-kapal ini bertabrakan, pasukan Utsmani melakukan prosedur pendaratan standar dalam pertempuran jarak dekat. Tali-tali berkepala gancu untuk mendaki dan tangga-tangga dilemparkan saat mereka mencoba menaiki sisi kapal yang lebih tinggi. Mereka pun mencoba memotong tali jangkar kapal-kapal pedagang ini. Tombak dan libing menghujani pihak bertahan. Keganasan serangan ini tak diragukan lagi, namun yang jelas keuntungan tetap berada pada kapal carak yang kokoh dan tinggi. Batu-batu yang dilontarkan meriam kapal dayung Utsmani terlalu kecil untuk merusak lambung kapal yang terbuat dari kayu yang kuat. Sementara itu, para prajuritnya menyeberang dari bawah, seperti prajurit infanteri yang berusaha menyerang tembok darat dari parit di bawahnya. Para pelaut yang berada di kapal Kristen dengan mudah melontarkan panah dari busur dan peluru dari dudukan yang kokoh dan dari tempat pemantau yang lebih tinggi di atas kapal. Perondongan guard, lembing besi dengan sirip penyeimbang, panah dan batu menghujani penyerang yang tidak punya perlindungan yang tengah memanjati sisi kapal. Banyak yang terluka dan tidak sedikit yang tewas. Para prajurit pedagang dilatih dan dipersiapkan untuk pertempuran jarak dekat di lautan. Kendi-kendi siap di tangan untuk melontarkan bahan-bahan peledak dan ambin bertali yang melunjuluk dari tiang kapal memungkinkan mereka melontarkan batu-batu besar dari sisi kapal ke kapal panjang yang tidak berpelindung dan menghasilkan kerusakan parah. Dengan cara ini, pertempuran demi menguasai dan melindungi rantai penghadang ini sangat sengit, namun akhirnya pasukan Kristen mulai menunjukkan kemenangan. Mereka mencoba menenggelamkan armada kapal dayung. Khawatir dipermalukan, Batoglu menarik mundur kapal-kapalnya dan kembali ke laju ganda. Putaran pertama pertempuran laut ini dimenangkan pihak bertahan. Mereka sangat memahami kapal-kapal mereka dan fakta dasar pertempuran laut. Kapal dagang yang dipersiapkan dengan baik dapat bertahan melawan kawanan kapal dayung yang lebih rendah. Dengan catatan awaknya yang disiplin penuh dan bersenjata lengkap. Harapan Mehmet terhadap kekuatan pasukan artileri ternyata tidak terpenuhi di laut. Meriam yang dipasang di atas kapal dayung yang ramping terlalu kecil bisa efektif melawan kapal-kapal layar dengan dinding yang kokoh, dan keadaan untuk mengoperasikan meriam itu pun sangat sulit. Kesulitan menjaga bumi ship tetap kering di udara laut dan kesulitan membidik dengan tepat dek yang lebih tinggi. Semua ini memperkecil peluang berhasil. Pada pagi 19 April,
pasukan Mehmet berhasil dipukul mundur di darat baik di darat maupun di laut, sementara semangat pihak bertahan tetap tak tergoyahkan. Makin lamanya waktu pengepungan menambah ketidaksabaran Mehmet hari ke hari, ditambah dengan kemungkinan datangnya bantuan dari darat. Konstantin, keberhasilan usahanya mempertahankan kota tergantung pada bantuan orang Kristen Eropa. Rangkaian misi diplomatik yang mendahului peristiwa pengepungan dilakukan untuk memohon atau meminjam pasukan dan perlengkapan demi dunia Kristen. Setiap hari warga negara menatap ke arah matahari terbenam. Mereka berharap kedatangan armada lain. Satu skuadron kapal perang Venesia atau Genoa, haluan mereka mirip paruh burung membelah Laut Marmara, diiringi tabuhan genderang dan tiupan trompet perang. Juga bendera Santo Markus atau panci-panci Genoa membelah angin yang mengandung garam, namun lautan yang mereka lihat tetap kosong melompong. Akibatnya, nasib kota ini bergantung pada politik dalam negeri beberapa negara kota Italia yang kompleks. Setidaknya sejak akhir 1451, Konstantin telah berkirim pesan ke Venesia untuk melaporkan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan musuh jika tidak mendapat pertolongan. Masalah ini dibahas panjang lebar oleh Senat Venesia. Sementara itu, hal ini menjadi inti dari dalih orang Genoa untuk membantu mereka di Roma. Paus hanya peduli dengan bukti kuat bahwa penyatuan dua gereja benar-benar dilaksanakan. Bagaimanapun juga, dia memang tidak memiliki sumber daya praktis untuk campur tangan tanpa orang Venesia. Genoa dan Venesia saling curiga dalam persaingan dagang dan tidak mau berbuat apa-apa. Ketergantungan Konstantin pada barat terletak pada pengertian yang bersifat religius dan khas abad tengah. Namun ini semua dikendalikan oleh kondisi-kondisi yang sifat justru ekonomis dan anehnya sangat modern. Orang Venesia tidak terlalu peduli apakah penduduk Bizantium pendukung penyatuan gereja atau tidak. Mereka pun mengabaikan keimanan pihak bertahan ini. Mereka saudagar tulen, hanya peduli dengan perjanjian dagang, keamanan jalur laut, dan perhitungan laba yang akan mereka peroleh. Mereka lebih khawatir dengan masalah bajak laut ketimbang persoalan teologi, masalah komoditi ketimbang kredo dan ajaran. Saudara mereka mempelajari harga apapun yang bisa dibeli dan dijual, gandum, bulu binatang, budak, anggur dan emas, tenaga manusia yang akan mengisi armada kapal dan pola angin di Laut Mediterania. Mereka hidup dengan perdagangan dan laut dengan potongan harga, angka laba dan uang tunai. Hakim mereka sedang berhubungan baik dengan sultan dan perdagangan dengan Edirne sangat menguntungkan. Selain itu, Konstantin merongrong kepentingan orang Venesia di wilayah Peloponnesia selama 20 tahun terakhir. Dengan pola pikir seperti inilah, pada Agustus 1452, sebagian kecil senator memberikan suara untuk membiarkan Konstantinopel menanggung akibatnya sendiri. Sikap tidak peduli ini sedikit diubah pada musim semi berikutnya, mengiringi kedatangan laporan tentang gangguan terhadap rute perdagangan ke Laut Hitam dan tentang penenggelaman kapal-kapal Venesia. Pada 19 Februari, Senat memutuskan mempersiapkan satu armada berkekuatan 2 kapal angkut yang dipersenjatai dan 15 kapal dayung agar bisa berlayar pada 8 April. Urusan ekspedisi ini dipercayakan kepada Albi Solong dengan instruksi keras yang berisi petunjuk agar menghindari konfrontasi dengan pasukan Utsmani di sepanjang selat. Akhirnya dia berangkat pada 19 April, 1 hari setelah serangan besar pertama terhadap tembok kota. Sementara itu pihak lain juga melakukan usaha-usaha yang tak terkoordinasi dengan baik. Pada 13 April, pemerintah Republik Genoa mengundang warga, saudagar dan pejabat pemerintah yang ada di timur Laut Hitam dan Syria untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Kaisar Konstantinopel dan Demetrios, penguasa wilayah Muria.
5 hari sebelumnya pemerintah juga memberikan pinjaman uang untuk membiayai kapal guna menghadapi orang Venesia. Pada saat yang hampir bersamaan, Paus menulis surat kepada Senat Venesia memberitahukan keinginannya untuk memperoleh 5 kapal dayung dengan biaya pinjaman orang Venesia untuk membantu kota Konstantinopel. Orang Venesia karena ingin mendapatkan bunga secara prinsipil bisa menerima permohonan ini. Namun mereka menulis surat balasan yang memperingatkan otoritas kepausan bahwa biaya kapal dayung untuk perang salib di Varna tahun 1444 masih belum lunas. Selain itu, Paus Nikolas juga melakukan usaha atas biaya sendiri. Khawatir dengan nasib Konstantinopel, pada Maret ia menugaskan 3 kapal dagang Genoa yang dilengkapi makanan, awak, dan senjata dan memberangkatkannya ke kota. Pada awal April, mereka mencapai Kepulauan Chios milik orang Genoa di lepas pantai Anatolia. Namun sayang mereka tidak bisa maju lebih jauh. Armada Utsmani yang tertahan angin utara berhasil menahan orang Genoa di Chios selama 2 minggu. Pada 15 April, angin berbelok ke arah selatan dan kapal-kapal pun bisa melanjutkan perjalanan. Pada tanggal 19, mereka mencapai Dardanella dan kemudian bergabung dengan kapal angkut kerajaan yang penuh gabah yang dibeli kaisar dari Sisilia dan dinakodai seorang Italia bernama Francesco Lacanella. Mereka kemudian berlayar melewati perairan Dardanella dan berhasil melewati pangkalan angkatan laut Utsmani di Gallipoli tanpa perlawanan. Seluruh armada mereka melarikan diri ke lajur ganda. Kapal-kapal ini mirip dengan kapal yang dilihat pasukan Utsmani di garis depan pertempuran beberapa hari sebelumnya. Kapal dengan lambung tinggi dan digerakkan tenaga angin barangkali lebih mirip karak yang dilukiskan penulis sejarah Utsmani Tursun Bey sebagai roda bergerigi. Dengan embusan angin selatan, kapal-kapal ini dapat melaju kencang melintasi Laut Marmara, sehingga pada pagi hari 20 April para awaknya telah melihat kubah Santa Sofia di arah timur. Bantuan menjadi obsesi kita sejak lama. Kapal-kapal tadi kelihatan sekitar pukul 10 pagi dan bendera-bendera orang Genoa palang merah dan dengan latar putih pun segera dikenali. Berita kedatangan mereka langsung menghebohkan warga kota. Pada waktu bersamaan, mereka juga dilihat oleh patroli laut Utsmani, dan berita pun langsung disampaikan kepada Mehmed di perkemahannya di Maltepe. Kemudian dia berkuda menuju lajur ganda untuk memberikan perintah tegas dan jelas kepada Baltoglu karena kecewa dengan kekalahan armadanya di garis depan dan harus mundur di pertempuran tembok daratan. Mehmed memberikan perintah keras kepada komandan dan armadanya, rebut kapal-kapal tadi dan bawa kepadaku atau jangan kembali dalam keadaan hidup. Armada kapal dayung ini dengan segera dipersiapkan dengan pendayung tambahan dan dipenuhi prajurit perusak, infanteri bersenjata berat, pemanah dan janisari yang diambil dari pengawal pribadinya. Meriam kecil kembali dimuat ke atas kapal, begitu pula bahan-bahan peledak dan berbagai macam senjata lain, tameng bundar dan persegi, pelindung kepala, pelindung dada, peluru dan lembing serta tombak panjang dan barang-barang lain yang sekiranya dapat dimanfaatkan dalam pertempuran. Armada ini diberangkatkan menyusuri Bosporus untuk menghadapi para penyusup. Keberhasilan operasi kali ini tidak bisa ditawar-tawar demi semangat pasukan, tapi pertempuran laut yang kedua ini akan berlangsung jauh ke dalam selat di mana angin dan arus was-was semakin tidak bisa diperkirakan dan semuanya makin bergantung pada kondisi kapal. Para pedagang Genoa bergerak ke bagian ujung selat dengan arah buritan. Armada Utsmani yang tidak bisa menggunakan layar mereka melawan angin terpaksa melipatnya ketika bergerak menuju muara selat
mendekati lautan yang berombak. Ketika senja tiba, 4 buah kapal berangkat dari pantai di sebelah tenggara kota, bergerak pasti menuju Demetrios yang agung, lambang paling kentara di Akropolis kota. Setelah sejauh dari pantai, mereka siap menuju mulut Golden Horn. Perbedaan jumlah kekuatan membuat pasukan Baltoglu penuh ambisi dan harapan keberhasilan. Mereka bergerak mantap dengan suara kastanya dan teriakan-teriakan ke arah 4 kapal yang bergerak cepat, bagaikan orang yang berlari menuju kemenangan. Suara genderang perang dan bunyi zona memenuhi permukaan laut saat armada kapal dayung ini mendekat. Ketika tiang dan layar dari seratusan kapal bertemu dengan 4 kapal darang, tampaknya hasil akhir yang akan terjadi tidak terelakkan lagi. Warga kota berjejalan menyaksikan di tembok kota, menaiki atap-atap rumah atau berdesak-desakan di bagian spendon dari hipodrom. Pendeknya, di setiap tempat dari mana mereka bisa menyaksikan dengan leluasa perairan Marmara dan pintu masuk Bosphorus. Di sisi lain Golden Horn, di balik tembok-tembok Galata, Mehmet dan rombongannya menyaksikan kejadian ini dari sebuah bukit. Kedua belah pihak menonton dengan perasaan harap-harap cemas ketika kapal Trident Batoglu mendekati kapal utama musuh. Dari bukitan dia mengeluarkan peringatan agar kapal musuh menurunkan layarnya. Orang Genoa terus maju, dan Baltoglu pun memerintahkan armadanya untuk merendah dan menghujani kapal carak musuh dengan api. Peluru-peluru batu melayang di udara. Panah dari busuk silang, lembing dan panah api ditembakkan ke kapal musuh dari segala penjuru. Namun orang Genoa tetap bergeming. Keuntungan kembali berpihak pada kapal yang lebih tinggi. Mereka bertempur dari ketinggian dan mereka menumpahkan panah, tombak dan bebatuan dari tiang layar serta menara kayu. Gelombang laut membuat kapal layung tidak bisa diam di tempat untuk membidik atau untuk bermanuver dengan tepat di sekitar kapal carak yang masih bergerak maju berkat angin selatan yang mendorong layar-layarnya. Peperangan ini berubah menjadi pertempuran 1 lawan 1, di mana pasukan Utsmani berusaha mendekati kapal musuh di atas air yang bergelombang agar bisa mendarat atau menembak layar dengan panah berapi. Di sisi lain, orang Genoa menumpahkan hujan batu dan peluru dari buritan yang berpelindung. Badai tiba-tiba datang kala rombongan kecil kapal-kapal tinggi ini mencapai titik Akropolis tanpa terganggu dan berhasil masuk dengan aman ke Golden Horn. Namun tiba-tiba angin gaib, layar berkibar tanpa tenaga di tiangnya, dan kapal yang nyaris menyentuh tembok kota kehilangan tenaga untuk terus maju dan mulai terbawa arus balik di sekitar mulut Golden Horn dan mengarah menuju Mehmet dan pasukannya yang sedang mengawasi di pantai Galata. Ketika keberuntungan beralih dari kapal tinggi ke kapal dayung, Baltoglu segera mengumpulkan kapal-kapal besarnya di sekitar kapal dagang dalam jarak yang cukup dekat dan kembali menghujani mereka dengan misil. Namun serangan ini tidak menghasilkan kerusakan yang lebih besar dari sebelumnya. Meriam yang ada terlalu ringan dan terlalu rendah di atas permukaan air untuk merusak lambung kapal atau merobohkan tiang layar. Awak kapal Kristen memadamkan api dengan gentong-gentong air mereka. Melihat kegagalan serangan api ini, sang laksamana berteriak memberi perintah ke kapal-kapal yang mendekat dan mendarat ke kapal musuh. Kapal dayung dan perahu-perahu panjang ini mengepung kapal-kapal carak yang nyaris lumpuh. Laut pun berubah menjadi arena pertempuran tiang dan lambung kapal yang saling tersangkut bagaikan daratan kering, kata penulis sejarah Dukas. Baltoglu membentukkan haluan kapal triremia ke buritan kapal dayung kekaisaran, kapal pihak Kristen yang paling besar dan paling lengkap persenjataannya. Pasukan infanteri Utsmani segera
memasang jembatan-jembatan kecil untuk mencoba menaiki kapal-kapal itu dengan pengait-pengait besi dan tangga. Juga untuk menghancurkan lambung kapal dengan kapak, membakarnya dengan obor-obor menyala. Di antara mereka yang memanjat rantai dan tali jangkar, yang lain melemparkan lembing dan tombak dari kubu berpelindung kayu. Dalam jarak yang lebih dekat, pertempuran berubah menjadi pertempuran satu lawan satu. Dari atas, pihak bertahan yang dilindungi tameng-tameng yang baik menghantam kepala para penyerang dengan peruntungan. Dengan peruntungan saat mereka muncul dari sisi kapal, menjatuhkan batu-batu ke arah pasukan yang mencoba naik, memotong tangan-tangan yang hendak memanjat sisi kapal dengan pedang pendek, lemparan lembing, tombak seligi, batu-batu ke kerumunan musuh di bawah. Dari ketinggian tiang kapal dan haluan kapal, mereka melemparkan misil dari ketapel mengerikan dan menghujani armada Turki yang penuh prajurit dengan bebatuan. Pasukan dengan busuk silang menembak sasaran dengan panah dan awak kapal mengulur derek dan menjatuhkan batu-batu besar serta gentung air ke atas perahu pipih dan panjang, merusak dan menenggelamkan sebagian besar di antaranya. Udara dipenuhi hiruk-pikuk pertempuran, teriakan dan pekikan, bunyi meriam, bunyi batu-batu yang menghantam dinding kayu, baja bertemu baja, panah yang jatuh begitu banyak sehingga dayung tidak bisa digerakkan di atas air. Suara belati yang menusuk daging, api yang merepih, dan teriakan manusia yang kesakitan. Hiruk-pikuk suara dan kebingungan terjadi di segala arah ketika masing-masing orang saling berteriak menyemangati yang lain. Kata Kristofulus, memukul dan dipukul, membantai dan dibantai, mendorong dan didorong, menyompah serapah, mengancam, menyerang, semua ini merupakan hiruk-pikuk yang amat mengerikan. Selama 2 jam, armada Utsmani berjuang melawan musuh yang tak terkalahkan di tengah pertempuran sengit. Prajurit dan pelautnya berjuang dengan berani dan dengan tekad luar biasa, seperti setan catat Uskup Leonard dengan nada curang. Perlahan, namun pasti, sekalipun sudah banyak yang tewas, namun keunggulan dalam hal jumlah mulai tampak berpengaruh. Satu kapal dikelilingi 5 trirem, sementara kapal lain oleh 30 perahu panjang, sedangkan kapal lain dengan 30 perahu panjang. Sementara kapal ketiga oleh 40 perahu yang dipenuhi prajurit, seperti gerombolan semut yang berjuang merobohkan seekor kumbang besar. Ketika satu perahu panjang berhasil dipukul mundur atau tenggelam dan menyisakan prajuritnya terapung di tengah arus atau memanjat dinding kapal musuh, maka perahu-perahu lain pun segera berdatangan menyerbu mangsa mereka. Perahu trirem Baltoglu menempel ketat pada kapal barang kekaisaran yang paling besar, namun paling sedikit persenjataannya, yang hanya bertahan sendiri berkat bantuan kaptennya Francisco Lecanela. Saat itu kapten kapal Genoa tahu bahwa kapal barang itu akan jatuh ke tangan musuh jika tidak segera dibantu. Lalu mereka mencoba memajukan kapal-kapal mereka sedemikian rupa agar bisa bermanuver dan kemudian melepaskan 4 kapal secara bersamaan, sehingga pemandangan saat itu menurut seorang saksi mata bagaikan 4 menara yang menjulang di tengah armada Utsmani yang kocak-kacir kebingungan di antara kayu yang terapung, sehingga permukaan air nyaris tidak kelihatan. Orang yang menyaksikan di tembok kota dan di kapal-kapal yang sedang sandar di garis depan hanya bisa menyaksikan rangkaian kapal bergerak pelan di bawah titik Akropolis dan ke arah pantai Galata. Saat pertempuran kian mendekat, Mehmet berkuda menuju garis pantai, mengeluarkan perintah ancaman dan dorongan semangat kepada pasukan yang berjuang gagah berani. Yang membawa kudanya menyentuh air seakan menunjukkan keinginannya untuk memimpin langsung pertempuran. Baltoglu berada cukup dekat untuk mendengar dan mengabaikan perintah sultannya
yang setengah mengendus. Matahari sudah meninggi. Pertempuran sudah berlangsung sekitar 3 jam. Sudah dapat dipastikan kalau pihak Utsmani akan menang karena mereka aksi akan bergantian bertempur, saling membebaskan prajurit yang serbu dan menggantikan prajurit yang terluka atau tewas. Cepat atau lambat pasukan peluru dan senjata pasukan Kristen akan habis dan kekuatan mereka akan melemah. Namun tiba-tiba terjadi peristiwa yang membalik keadaan hingga orang Kristen yang tengah menyaksikan hanya melihat tangan Tuhan di balik yang terjadi. Angin selatan mulai berembus perlahan-lahan. 4 layar persegi dari 4 kapal carak bekti yang putar dan mereka mulai bergerak maju menembus halangan didorong kekuatan angin yang tak terbendung dan kecepatan penuh. Mereka menabrak penghadang yang terdiri dari perahu-perahu dayung rapuh dan menuju mulut Golden Horn. Mehmet mengumpulkan dan memaki komandan kapal-kapalnya, membuang mantilnya karena teramat marah. Malam pun turun dan sudah sangat terlambat mengejar kapal-kapal itu lebih jauh. Meski sangat kesal dan marah menyaksikan peristiwa memalukan itu, Mehmet tetap memerintahkan armada yang mundur ke laju ganda. Pada tengah malam gulita tanpa bulan, 2 kapal dayung Venesia dilepaskan dari belakang garis sandar, saling memperdengarkan 2-3 kali tiupan trompet sambil diselingi teriakan prajurit yang memberitahukan bahwa kekuatan yang setidaknya terdiri dari 20 kapal dayung berhasil ditenggelamkan dan tidak berani maju lebih jauh. Kapal-kapal dayung mengiringi kapal layar menuju pelabuhan untuk disambut di tangan lonceng gereja dan ucapan selamat dari warga. Mehmet bingung, dalam diam-diam menaiki kudanya dan pergi.